Teori peluang. Pendahuluan, statistika inferensia atau penerapan metode statistik untuk menaksir dan menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Nah, kebenaran dari kesimpulan itu tidak pasti. Teori peluang, teori tentang derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Definisi peluang. Nah, pada eksperimen yang dapat diulang, misal mengundi mata dadu, menghitung jumlah barang yang rusak. Nah, semua hasilnya itu mungkin terjadi disebut peristiwa. Dua peristiwa atau lebih disebut saling eksklusif jika terjadi peristiwa yang satu mencegah terjadinya peristiwa yang lain. Berdasarkan peristiwa, peluang P dapat dihitung. Nih, contoh peristiwa saling eksklusif. Mata uang logam terdiri dari muka G, gambar, dan H. Peristiwa muka G dan H terjadi secara eksklusif. Misalkan sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing peristiwa terjadi dengan kesempatan yang sama. Maka PE sama dengan N per N. N kecil per N besar. Ini kata-kata masih sih, ya Kak, belum itu ya. Undian dengan sebuah dadu bermuka 6 menghasilkan 6 peristiwa, N besarnya 6. Peluang peristiwa setiap muka 1/6 karena satu mata dadu punya muka 6, jadi 1/6. Sebuah kotak berisi 20 kelereng terdiri dari 5 merah, 12 kuning, 3 hijau. Maka PM-nya sama dengan 5/20 karena kan mau merah. Merahnya berapa? 5/20. Dia kan N. Rumusnya kan N kecil per N besar. Nah, apa beda N kecil per N besar? Nah, kalau N besar itu dia total secara keseluruhan. Kalau N kecil itu untuk satu objek aja. Nah, kemudian kuning kan 12, maka 12/20. PH-nya kan 3, H-nya kan 3, jadi 3/20. Jika jumlah pengamatan diperbesar sampai tak terhingga banyaknya MK, peluang peristiwa sama dengan limit frekuensi relatif. Contoh, produksi semacam barang diperiksa 500 dan yang rusak 22, frekuensi relatif kerusakan. Nah, maka frekuensi relatif kerusakannya itu sama dengan 22/500, kan dia ini per ini sama dengan ini. Kemudian jika 2000 yang diperiksa terdapat kerusakan 82, maka jadinya 82/2000. Bilangan 0,04 peluang kerusakan barang. Artinya kerusakan hasil produksi 4% dari setiap 100 barang yang dihasilkan ada 4 yang rusak. Nah, jadi maksudnya itu gini. Pertama kan ini dia 0,044, kemudian 0,041. Kalau statistika kan 3 angka di belakang koma kan. Nah, 3 angka di belakang koma. Sebenarnya nggak harus 3 angka di belakang koma sih. Dia bisa 2 angka di belakang koma dengan syarat yang ketiga itu dimutlakan. Dilakukan penggenapan. Nah, jadi di sini juga dilakukan penggenapan karena ini sama-sama 0,44. Ini 0,044. Kalau dilakukan penggenapan jadi berapa? 0,04 kan. Dan ini 0,041 dilakukan ke penggenapan jadinya 0,4. Maka diambil kesamaannya sehingga di dalam keterangan ini kerusakan itu dicapai datanya sebesar 0,04. Nah, jika diubah dalam persen kan menjadi 4%. Nah, jadi kita cari berapa 4% dari 100 barang yang dihasilkan. Maka dia tuh 4. Gitu. Aturan peluang. PE N per N.
N sama dengan 0 sampai N sama dengan N, dimana nilai PE itu harus lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Itu batas peluangnya. Ini bisa dibaca ya. Jika K buah kotak berisi 50 kelereng terdiri dari 10 merah. Nah ini juga, ini udah dicari nih satu-satu kan, PM, PH sama PK nya. Kemudian PM atau PH, ini maksudnya dia yang terambil merah atau hijau gitu kan. Maka dari sini kita pisah menjadi PM ditambah PH, ini kita pisah. Nah jadilah dia PM nya ditambah PH, maka hasilnya 28/50 sama dengan 0,64. Artinya 64 dari 100 kali pengambilan akan terambil kelereng merah dan hijau. Nah di sini yang diuji dia itu per 100 kelereng ilah. Memang 100 kelereng perhitungannya. Nah, kemudian ini 64-nya ya diambil dari si 0,64. Kan nggak mungkin 64-nya yang nolnya itu terhitung. Sama kayak misalnya yang di sini. Kenapa dia bisa menghasilkan 4-nya itu dari 0,04-nya dipersenkan jadi 4. Nah, jadi dari 100 kelereng terambil itulah 4 yang rusak gitu. Aturan peluang sama dengan hubungan bersyarat. Nah, di sini yang pertama dicari itu yaitu nilai PM-nya. Dia 10/50 karena nilai merahnya kan 10. Maka dia 10/50. Nah, kemudian untuk yang kedua kita mengambil data untuk hijau dan merah. Nah, kenapa hijau nih? Dia kayak gini. Ini 18/49. 18/49. Dari mana dapat 18-nya? Yaitu punya si hijau. Hijau berapa? 18. Nah, kemudian 49-nya dari mana? Nah, nih dari sini diambil 2 kali masing-masing 1. Kaleng yang telah diambil tidak dikembalikan. Nah, jadi dia diambil dari data ini. Sehingga dia kan diambil 2 kali masing-masing 1. Paham gak maksudnya? Jadi dari 50 kotak kelereng itu diambil 1 dan kaleng itu tidak dikembalikan. Maka di sini 50 dia dikurang 1. Jadinya dia 49. Baru kita kan mau mencari nilai PH dan M. Nah, maka dia dipisah jadi PH dikali M atau jadi PM dikali PH. Jadi dia 0,2 yaitu PM yang didapat dari sini dikali nih nilai P ini. Maka dia 0,2 dikali 18/49 gitu. Ke ini. Aturan peluang hubungan independen yaitu sendiri. Tadi hubungan bersyarat kan. Nah, 2 peristiwa dikatakan mempunyai hubungan independen atau bebas jika peristiwa yang satu tidak menjadi syarat bagi peristiwa yang lain. Nah, PA atau B sama dengan PA. PA dan B sama dengan PA kali B. Untuk peristiwa E1, E2, EK yang independen. Itu keterangan sih. Kalau ada yang kayak gini maka dia jadi kali. Kalau kayak gini dia jadinya PA gitu. Kayak ketentuan. Contoh hubungan independen. Pengundian mata uang logam 2 kali. Peristiwa A dan B adalah A dan B. Kalau A dan B kan dia berubah jadi kali, maka jadi PA dikali PB. PA-nya berapa? Setengah. PB-nya berapa? Setengah. Maka sama dengan 1/4. Setengahnya dari mana, Kak? Nah, tengok PA. Dia yang A ini peristiwa nampak muka 1. Dari berapa N-nya? 2. Maka dia jadinya 1/2. Contoh aturan peluang hubungan inklusif. Ini contoh
Tumpukan 52 kartu terdiri dari 4 jenis. Spade, heart, diamond, club. Setiap jenis terdiri dari 13 kartu bernomor 2, 3, dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah peluang menarik sebuah kartu A atau disebut heart adalah, nah dia kan nanya kartu A atau heart. Maka kita tengok nih, mana yang dia kartu A atau heart. E menarik kartu A, F menarik kartu heart. Nah berarti kan dia di sini mana sih? Peluang menarik kartu A. Nih, berarti kan dia dari sini kan, maka dia E ditambah F. Ya kan? Kan dia soalnya itu peluang menarik sebuah kartu A atau sebuah heart. Berarti dua-dua, yaitu si E dan si F. Jadi dia E tambah F, maka jadinya PE ditambah PF dikurang PE dan F. Nah, inilah dia si rumusnya. Tet gitu. Udah, maka kita tinggal masukkan. PE-nya berapa? 4/52. 452. Kemudian PF-nya berapa? Nih, 13/52 dikurang PE dan F. Maka 1/52. Maka setelah dicari semuanya secara keseluruhan, hasilnya dia 4/13. Ini dikecilkan lagi, disederhanakan, karena kan ini penyebutnya 52 semua, berarti disederhanakan lagi. 4 ditambah 13 dikurang 1, 4 tambah 13 17, 17 dikurang 1 16, 16/52. Disederhanakan sama-sama bagi berapa gitu. Kemudian nah, ekspektasi. Nah, di sini tuh ada contoh. Jadi dia contohnya tuh soalnya pengamatan memperlihatkan jumlah kendaraan yang melewati sebuah tikungan setiap menit. Nah, itu adalah kita ambil dari, ini kan jumlah kendaraan nih, ya kan? Nah, kita ambil kan 1 menit. Peluang dalam 1 menit paling sedikit ada 3 kendaraan. Maka dia sama dengan sama dengan 1 dikurang, kita ambil data yang ketiga nih, 0,01 ditambah 0,05 ditambah 0,1. Nah, 0,1 ini kan sama dengan 0,10. Kan kalau di belakangnya 0 itu dia dianggap tidak ada kan. Nah, supaya ini perhitungannya itu sama-sama kita bikin 2 angka di belakang koma. Jadi dia dapatnya 0,84. Nah, sehingga rata-ratanya itu adalah 0,01 ditambah 0,05 ditambah 2 kali 0,1 sampai 8 dikali 0,03. Ini yang mana dihitung? Jadi kayak ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini sampai dikali ditambah ini kali ini. Dapatlah dia totalnya 3,94. Maka ekspektasinya sama dengan 3,94 gitu.